Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dari doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, wallah, Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kita akan melanjutkan bahasan terkait dengan kriteria seorang Satrio Piningit. Kriteria yang keempat. Kriteria yang keempat itu bisa dikatakan sebagai kriteria perilaku atau kriteria perilaku lah. Seorang SP, saya sudah bahas di video yang sudah lama, bahwasanya seorang SP kapasitas langitnya itu tidak mungkin seorang Rasul, tidak mungkin seorang Nabi. Yang paling mungkin seorang SP adalah wali. Jadi maksudnya begini saudaraku. Karena hanya kapasitas wali yang memungkinkan untuk bisa dekat dengan Allah. Sangat dekat. Kalau dia seorang kiai, maka kiai itu kapasitasnya sudah wali. Kalau dia seorang pengusaha yang sudah derajat wali dan sebagainya. Nah, perilaku di sini maksudnya adalah seorang SP, dia memiliki nama jelas, identitas nama yang jelas, struktur keluarga yang jelas, tempat tinggal yang jelas, memiliki karakteristik keilmuan yang jelas, memiliki kemampuan kapasitas keilmuan yang jelas, kemudian terahnya bisa ditelusuri dengan jelas, dan kemudian perilaku. Nah, perilaku maksudnya begini. Karena SP ini adalah seorang imam, maka perilakunya dia harus selayaknya seorang imam. Ini kan hajat Gusti, kehendak Gusti. Bagaimana mungkin kehendak Gusti atau bagaimana mungkin Gusti menurunkan wakilnya, menurunkan atau mempersiapkan sosok untuk memimpin jagat raya yang perilakunya jauh dari kriteria Gusti, kriteria kehendak Gusti. Gitu. Maka kriteria untuk perilaku ini sangat sangat penting, dan ini bisa dilihat secara syar'i, maksudnya secara physically itu. Karena walaupun ada bahasa melihat buku jangan hanya dari covernya, tetapi bisa diamati dari perilaku sehari-hari yang karakteristik konsisten, dan itu memang butuh waktu, tetapi secara fisik bisa diamati. Perilakunya bagaimana, ucapnya bagaimana, sopan santunnya bagaimana, dan itu harus konsisten. Nah, karena saya menegaskan bahwasanya seorang SP ke depan adalah waliullah atau waliullah, karena Nabi tidak mungkin, seorang Rasul tidak mungkin. Pasti waliullah. Karena seorang waliullah, maka perilakunya harus perilaku wali. Nah, untuk berbicara masalah perilaku wali, ini bukan berarti seorang wali yang jadab atau yang majdub. Karena selama ini dalam benak kita selalu wali itu yang nyeleneh gitu loh. Tapi juga harus kita ingat bahwasanya waktu zamannya Wali Songo, itu dewan wali itu dewan penasihat kerajaan, dia tidak nyeleneh. Udah melewati fase itu. Nah, secara dohir, secara fisik, secara syariat, maka kita bisa melihat seorang SP itu tekun sholatnya, tekun ibadahnya,
menjalankan syariat secara sempurna. Itu. Kemudian ada yang bertanya, kalau wali kan sudah nggak sholat. Gitu. Wali majdub ya, wali majdub jarang atau bahkan nggak sholat. Tapi nanti kena klaim dia di sondi langit. Nah, jadi perilaku seorang SP itu harus memiliki perilaku sesuai dengan kehendak Allah. Salah satunya adalah karena seorang SP ini adalah pemimpin umat secara keseluruhan, maka dalam kapasitas sebagai pemimpin masyarakat, dia akan berperilaku yang bisa menuntun masyarakat itu. Jadi seorang SP rajin beribadah, maksudnya taat dalam beribadah, karena di belakangnya ada umat yang harus seperti itu. Maka kemudian kalau ada orang yang mengklaim bahwa dia adalah seorang SP tapi sholatnya pun nggak pernah, atau jarang, atau bolong-bolong, atau masih bermain dengan hal-hal yang mistik, pertanyaan besarnya adalah power dia dari mana? Kalau powernya masih sebatas dari makhluk, maka kapasitas untuk memimpin makhluk itu sendiri nggak ada. Gitu. Kalau power yang dia dapatkan dari makhluk, bagaimana mungkin dia bisa memimpin makhluk itu? Jadi seorang SP itu harus memang benar-benar taat, patuh pada kehendak Gusti. Perilakunya seperti itu. Dohirnya yang bisa kita lihat adalah ketaatan dalam beribadah gitu saja biar mudah. Nah, kemudian yang terakhir, maksudnya ini dari 5 ya, kita lihat 5 dulu aja. Sebenarnya masih banyak. Seorang SP itu senderan utamanya Allah. Jadi totalitas seorang SP itu adalah af'alnya Allah. Kan ada zatullah, sifatullah, sirullah, af'alullah, wujudullah. Af'alullah itu bisa disatukan. Kalau wujudullah tidak. Maksudnya makhluk manembah, Gusti sumarembah. Nah, untuk af'al itu bisa disatukan atau sangat bisa disinergikan antara Gusti dengan makhluk. Jadi kita ini di bumi ini sebenarnya adalah menjadi perpanjangan, bukan perpanjangan tangan ya. Semacam pelaku yang Allah kehendaki. Nah, masalahnya adalah ada orang-orang yang memang berperilaku sesuai kehendaknya sendiri, tetapi ada juga orang-orang yang soleh yang berperilaku sesuai dengan kehendak Allah. Nah, seorang SP yang sudah dikatakan tadi derajatnya atau perilaku standar wali, maka senderannya senderan utamanya dan hanya satu-satunya itu adalah Allah. Jadi Allahus Shomadnya kencang gitu loh. Jadi sudah bisa menegaskan terkait dengan Allahus Shomad itu. Nah, kenapa ini penting? Karena begini saudaraku, harus ada kemanunggalan antara SP dengan Gusti. Kalau seseorang mengklaim bahwa dirinya SP tetapi belum manunggal dengan Gusti, maka dalam pengambilan langkah kebijakan, keputusan itu bisa jadi keliru, bukan kehendak Gusti. Kalau dalam hatinya, kalau dalam pikirannya masih direcoki oleh makhluk yang lain, maka peluang ilham Allah untuk dia itu akan semacam bias lah, karena masih direcoki gitu. Ilhamnya murni tetapi masih direcoki. Nah, seorang SP ini harus mutlak sandarannya kepada Allah gitu. Ini yang
power utamanya di sini. Jadi seorang SP itu sudah tidak lagi sudah qataltu nafsi kalau dalam bahasanya. Jadi sudah membunuh ego dalam dirinya, kepentingan dirinya, yang segala sesuatu yang terkait dirinya. Maka semua kepentingan yang ada adalah kepentingan Allah untuk umat melalui dirinya, gitu loh. Nah, ini yang tidak bisa dilihat. Kalau tadi perilaku kewalian masih bisa dideteksi, setidaknya melalui ibadah, setidaknya melalui konsistensi dalam beribadah, masih bisa dilihat. Tetapi ketika sudah proses manunggal dalam af'al, melalui qataltu nafsi atau membunuh ego sendiri, membunuh kepentingan sendiri, di sini sudah tidak bisa terlihat. Karena ini kelasnya sudah kelas langit. Jadi SP itu kalau secara sederhana seperti wayang gitu. Wayang pasrah saja sebagaimana dalang yang memainkan gitu. Terkait dengan qataltu nafsi itu saya dulu sudah bahas di video tentang robot. Oke, jadi kriteria seorang SP yang pertama punya identitas personal kemanusiaan yang jelas, nama, alamat, tempat tinggal, itu harus jelas. Ini untuk meruntuhkan teori tentang manusia separuh makhluk. Maksudnya manusia separuh jin lah, atau manusia separuh dewa gitu. Nah, yang kedua, kemudian kapasitas terkait dengan keilmuan, baik itu ilmu agama maupun akademis. Kemudian trah ini menjadi penting karena dukungan dari para orang tua atau leluhur itu sangat aktif. Itu di langit itu aktif, para leluhur itu aktif ya. Ada yang diaktifkan, maksud tidak semua. Ada yang diaktifkan. Kemudian kemudian yang keempat itu adalah perilaku. Seorang wali, seorang SP, seorang pemimpin itu perilakunya harus bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi umatnya gitu loh. Itu bisa dilihat dari konsistensi dalam hidupnya. Walaupun ya kita harus jernih melihat itu, karena banyak yang seperti alim tiba-tiba menipu, banyak yang alim tiba-tiba seperti apa gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian selain kemudian perilaku, kemudian yang terakhir adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran. Ini susah dilihat, ini susah dideteksi. Proses manunggaling kaulo Gusti insun manembah Gusti Sumarembah yang qataltu nafsi ini susah dideteksi. Itu saudaraku. Jadi untuk pemimpin Nusantara ke depan setidaknya memiliki 5 kriteria itu. Jadi semoga kita bisa mengalami zaman itu ya. Terima kasih, tetap tingkatin iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.